guys, berhati-hati dengan ketakutan kamu. Karena apa yang kamu takutkan saat ini bisa jadi itu yang akan menghambat kamu, atau malah justru ketakutan kamu malah justru akan jadi kenyataan. Simak videoku sampai akhir. Oke, welcome back with Jurnal Arsya. Kali ini aku akan ngebahas terkait dengan ketakutan kamu. Berhati-hatilah dengan rasa takut kamu, dengan kekhawatiran kamu, atau dengan rasa tidak nyaman, was-was terkait segala hal nih. Terkait tentang relationship, terkait tentang keuangan, terkait tentang bisnis, karir, kehidupan kamu. Apapun yang saat ini yang kamu takutkan, berhati-hati dengan itu. Karena kenapa? Ternyata apa yang kamu takutkan, apa yang kamu triggerkan, apa yang kamu pikirin berulang-ulang, kamu repeat, always kamu thinking, hal itu akan jadi nyata dalam hidup kamu loh. Jadi ternyata dari segala semua aspek yang aku coba cari tahu, kita itu bersinergi. Kita itu memiliki sinergi yang sangat kuat banget antara diri kita dan juga semesta. Salah satunya yang sinergi itu adalah connection mind. Jadi semua itu merupakan energi, dan semua yang memiliki energi have connection. Nah, ketika kalian memiliki ketakutan dalam diri kalian yang kalian pikirkan akan merasa di sini dan merasa tidak enak di sini, ngebuat hidup kalian gak nyaman, sampai kalian susah tidur, kalian bekerja kalian pikirin, kalian aktivitas kalian pikirin, kalian makan kalian pikirin, dan itu sering terjadi terkait tentang hutang. Sebenarnya konsepnya ya, hutang itu nggak harus kalian takutin. Yang kalian pikirkan adalah solusinya, penyelesaiannya, dan cara tanggung jawabnya. Itu yang harus kalian pikirkan. Bukan dengan cara kalian menakuti diri kalian terkait tentang bagaimana bayarnya, pusing cari uangnya, bagaimana harus tanggung jawabnya. Sebenarnya kalian harus terima dulu bahwa kalian tuh punya cicilan dan tanggungan yang harus kalian lunasin. Dan bagaimana caranya, kalian harus temukan nih cara solusinya gimana. Ketika itu kalian udah dapat, kalian nggak perlu pikirin, kalian nggak perlu khawatirin. Yang penting kalian udah nemuin solusinya, kalian udah dapat problem permasalahannya gimana, dan dijalanin. Nah, sering nih ketakutan kedua sering juga terjadi terhadap relationship. Yang biasanya terjadi adalah takut akan kehilangan seseorang, takut seseorang ini berselingkuh. Nah, ketakutan kalian ini, pikiran-pikiran kalian ini akan ngebuat diri kalian malah justru nge-trigger hati kalian untuk narik apa yang kalian pikirkan yang sebenarnya belum terjadi. Akhirnya merubah skema hidup kalian, merubah semua perjalanan kalian, merubah semua langkah kalian, mengubah semua sudut pandang kalian terkait apa? Masa lalu, terkait teman-teman atau circle atau orang terdekat yang mereka itu diselingkuhin, yang mereka tuh dihianatin. Akhirnya kalian menyamakan apa yang terjadi dalam hidupnya mereka. Kalian takut hal itu terjadi dalam diri kamu. Yang sebenarnya, coba kita berpikir, kalau kamu pernah berpikir suami kamu atau pasangan kamu berselingkuh, maka tidak lama kemudian hal itu terjadi, hal itu datang, dan itu benar. Atau kayak kalian pernah berpikir kalau suami kalian selingkuh bagaimana, kalau pasangan kalian ninggalin kalian gimana. Dan kalau semua itu terjadi, maka semua itu bukan kamu yang, maksudnya gini, bukan kamu menebak sesuatu yang bakal terjadi, bukan, atau tebakanmu benar, bukan. Tapi sebenarnya pola pikir kamu, subconscious kamu, atau alam bawah sadar kamu sedang mengirimkan sesuatu ke semesta
tapi kalian tidak pernah sadar. Ketika kamu kamu memiliki rasa khawatir yang berlebihan, rasa khawatir itu akan dikirimkan oleh mind kamu ke tubuh kamu. Dari tubuh kamu akan dipancarkan keluar ke semesta. Nah, ketika semesta sudah menangkap residual energi kamu yang kamu lepas tadi, semesta akan men-tracking ini sesuatu yang nyata, sesuatu yang harus diwujudin dan sesuatu yang harus didatangkan. Karena kamu ngeripit, kamu mengulang, kamu memikirkan itu sebelum tidur, kamu memikirkan itu bangun tidur, kamu memikirkan itu aktivitas, kamu memikirkan itu kamu makan, itu always terjadi dari satu hari, dari 1 jam ke 2 jam, dari 1 hari ke 2 hari, dari 1 minggu ke minggu, dari 1 bulan ke bulan, ke tahun ke tahun. Akhirnya semesta merasa bahwa ini adalah satu tracking atau trigger yang harus aku wujudkan, karena dia memikirkan itu. Kita menarik hal itu untuk datang ke diri kita, dan apa yang kita tebak, apa yang kita analisa itu terjadi karena sesuatu yang buruk itu memiliki satu energi yang gede. Terutama buat kamu yang belum tahu tentang shadow work atau sisi gelap kamu, dan kamu ngebayangin sesuatu yang negatif tadi dengan rasa yang takut, rasa yang khawatir, itu udah sisi gelap. Apalagi diimbangin dengan rasa emosi dan orang-orang yang sering overthinking pasti memiliki rasa sensitivitas yang tinggi, ngebuat hati dia nggak pernah tenang ketika suaminya, ketika pacarnya jalan, dan kalian jadi overprotective seperti itu, dan kalian ditakut-takuti dengan skema pikiran yang sebenarnya belum tentu terjadi, tapi kamu sudah ditakut-takutin dan kamu sudah dibayang-bayangi dengan hal buruk yang sebenarnya lagi ketakutan itu adalah kamu sendiri yang menciptakan, kamu sendiri yang mendatangkan, karena kamu memikirkan sesuatu yang sebenarnya belum pernah terjadi dalam hidup kamu, tapi kamu sudah terlalu mengkhawatirkan itu. Dan berhati-hati ketika kamu memikirkan hal itu sampai kamu merasakan sakit atau sesak di sini, atau kamu merasa tidak nyaman, dan itu sesuatu yang belum terjadi dalam hidupmu. Maka ketika kamu memikirkan hal itu akan jadi nyata dalam kehidupan kamu, karena semesta menganggap hal itu nyata, hal itu kamu inginkan, hal itu akan kamu tracking ke hidup kamu gitu loh. Nah, jadi semesta akan mendatangkan itu karena kamu nge-repeat terus-terusan, kamu menarik terus-terusan. Seperti yang aku selalu bilang, kalau sebenarnya hidup kita ini atau diri kita inilah ya, diri kita ini atau otak kita ini atau brain kita ini adalah sebuah magnet besar yang apapun kamu pikirkan, apapun yang kamu bayangkan, dan apapun yang kamu mau, apapun yang kamu tarik dari sini, itu akan datang, itu akan terwujud, dan itu akan terjadi. Kalau itu apapun itu, sadness, kemudian angry, marah, kemudian kekecewaan, kemudian keterpurukan, kalau semua itu ada di sini, maka itu yang akan datang. Sulitnya bagi kita manusia atau beberapa orang yang udah nyaman dengan sisi darkness-nya atau sisi kegelapannya adalah ketika kamu sudah sulit keluar dari pola itu. Apa itu yang aku bilang pola? Karena shadow work atau sisi gelap kamu atau sisi buruk dalam diri kamu akan ngebuat kamu nyaman dengan kegelapan hati kamu, kegelapan pikiran kamu, kesedihan masa lalu kamu, karena shadow work tidak akan melepas kamu ketika kamu ada di posisi ternyaman kamu. Shadow work datang ke kehidupan kamu, dia akan memberikan rasa nyaman terhadap hidup kamu dengan ketakutan, kekhawatiran, galau, sedih. Dia akan memberikan kamu nyaman dengan posisi itu dan ngebuat kamu akan sulit buat keluar dari situ untuk menemukan light kamu. Terlebih kamu udah ngalamin masalah, kamu difitnah dan lain sebagainya, dikhianatin dan lain sebagainya, ngebuat kamu makin peka, makin betah di shadow work, makin nyaman di shadow work, bahkan menyalahkan diri kamu, bahkan menyalahkan Tuhan. Ya,
separah itu dampaknya ketika kamu tidak mau keluar dari shadow work kamu. Dan malah rasa takut kamu akan semakin nyata, akan semakin besar, akan semakin banyak. That's why tanganin semua rasa takut kamu mulai dari saat ini. Kalau kamu adalah orang yang berpikir hal negatif, ubah titik fokus kamu. Datangkan hal positif kamu, pikirkan hal-hal baik dalam hidup kamu mulai saat ini. Karena bisa jadi aku mewakilkan semesta untuk kamu merubah hidup kamu dan menyampaikan semua apa yang semesta mau hari ini untuk kamu. Itu aja dari aku. See you.